Kembali lagi pada pembahasan yang tidak pernah membosankan, yaitu sejarah Myanmar yang dikenal sebagai Burma hingga tahun 1989 adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang, kaya, dan kompleks. Negara ini dihuni oleh berbagai etnis dan agama, tetapi mayoritas penduduknya adalah penganut Buddha. Negara ini berbatasan dengan Bangladesh, India, Tiongkok, Laos, dan Thailand. Nama Myanmar diambil dari istilah Myanmar yang merujuk pada suku Bamar, etnis mayoritas di negara ini. Namun, sejarahnya tak hanya dipenuhi oleh Bamar, tapi juga oleh berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk komunitas Islam yang memiliki cerita tersendiri. Di tengah keberagaman tersebut, ada sebuah komunitas yang mewarnai perjalanan Myanmar namun sering terlupakan, yaitu umat Muslim di Myanmar. Sejarah Islam di Myanmar tak bisa dilepaskan dari peran para pedagang, intelektual, hingga tokoh-tokoh Muslim yang berpengaruh. Meski Myanmar kini dikenal sebagai agama dengan mayoritas Buddha, Islam telah menjadi bagian dari peradaban negara tersebut selama lebih dari 1000 tahun. Islam pertama kali datang ke Myanmar melalui jalur perdagangan maritim pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India melakukan perjalanan melintasi Samudra Hindia dan tiba di pantai Arakan, yang sekarang dikenal sebagai Rakhine. Jejak-jejak arkeologi di wilayah ini menunjukkan adanya pengaruh Muslim yang signifikan sejak awal. Pada abad ke-15, Kesultanan Merauke di Arakan memiliki pengaruh Muslim yang kuat. Salah satu tokoh Muslim penting dari masa ini adalah Sultan Sulaiman Shah, seorang penguasa Merauke yang memimpin pada tahun 1430 Masehi. Sulaiman Shah memiliki hubungan erat dengan kesultanan-kesultanan Muslim di Benggala dan kerap menggunakan gelar Muslim. Ia mendirikan masjid dan memperkenalkan praktik-praktik Islam di kerajaannya. Penulis Moshe Yegar dalam bukunya The Muslim of Burma, A Study of a Minority Group, menegaskan bahwa Islam di Arakan adalah hasil dari perpaduan budaya lokal dan pengaruh Islam dan India. Peninggalan-peninggalan seperti prasasti berbahasa Persia dan Arab serta makam Muslim di Arakan membuktikan adanya pengaruh Islam yang kuat selama era Kesultanan Merauke. Kesultanan Merauke adalah contoh nyata integrasi Islam di Myanmar. Kerajaan ini yang didirikan pada tahun 1430 Masehi memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan yang erat dengan Kesultanan Benggala. Raja-raja Merauke, meskipun sebagian besar beragama Buddha, seringkali mengadopsi gelar-gelar Islam dan mempekerjakan pejabat Muslim di istana mereka. Raja Nara Mehla atau Min Saumon, pendiri Kesultanan Merauke, adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Myanmar. Ia dibantu oleh pasukan Sultan Jalaluddin Muhammad Shah dari Benggala ketika kembali dari pengasingan untuk merebut kembali tahtanya pada tahun 1430 Masehi. Sebagai ungkapan terima kasih, Nara Mehla memberikan kebebasan kepada komunitas Muslim di Arakan untuk beribadah dan berkembang. Hal ini menjadi salah satu landasan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Sedangkan pada abad ke-19, setelah Inggris menaklukkan Myanmar, Muslim dari India mulai datang dalam jumlah besar. Pemerintah kolonial Inggris membawa pekerja migran Muslim dari wilayah Benggala, sekarang Bangladesh, Gujarat, dan Tamil Nadu untuk bekerja di ladang-ladang dan infrastruktur publik. Komunitas Muslim ini tumbuh pesat, terutama di wilayah urban seperti Yangon, Rangon, dan Mandalay. Pada masa kolonial, komunitas Muslim ikut berperan dalam pembangunan ekonomi Myanmar. Banyak dari mereka adalah pedagang, pekerja, dan birokrat. Namun, kebijakan Inggris yang seringkali menggunakan politik divide and rule menciptakan ketegangan antar agama.
yang kemudian memuncak setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948 Masehi. Salah satu tokoh Muslim paling berpengaruh dalam sejarah modern Myanmar adalah Abdul Razak, seorang pemimpin militer dan politikus yang sangat dihormati. Abdul Razak adalah bagian dari 12 martir yang dibunuh pada tahun 1947 Masehi oleh kelompok radikal sebelum Myanmar merdeka. Abdul Razak lahir pada tahun 1915 di Meiktila, Myanmar, dan dikenal sebagai pendukung kuat koeksistensi damai antara Muslim dan Buddha. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan juga memimpin delegasi Myanmar dalam perundingan kemerdekaan. Meskipun ia seorang Muslim, Abdul Razak dikenal sebagai seorang nasionalis sejati yang memperjuangkan kesetaraan semua etnis dan agama di Myanmar. Pembunuhannya oleh ekstremis menunjukkan bagaimana ketegangan antar agama dan antar etnis telah meresap dalam politik Myanmar pada masa itu. Abdul Razak hingga kini diingat sebagai simbol persatuan dan toleransi. Setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, komunitas Muslim mengalami perubahan besar. Di satu sisi, Muslim yang tinggal di kota-kota besar seperti Yangon dan Mandalay lebih mudah berintegrasi ke dalam masyarakat. Tapi di sisi lain, komunitas Muslim di wilayah perbatasan, terutama di Arakan atau Rakhine, mulai menghadapi diskriminasi yang lebih sistematis. Pemerintah Myanmar memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982 yang secara efektif mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya, komunitas Muslim yang telah tinggal di wilayah Rakhine selama berabad-abad. Undang-undang ini menetapkan bahwa hanya kelompok etnis yang sudah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823 yang diakui sebagai warga negara penuh. Rohingya, meskipun telah lama menetap, tidak dianggap sebagai salah satu dari kelompok etnis yang diakui. Pengaruh dari kebijakan ini masih terasa hingga hari ini. Ketika lebih dari 1 juta Rohingya hidup tanpa kewarganegaraan dan banyak di antara mereka mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Sejarah Islam di Myanmar adalah cermin dari perjuangan sebuah komunitas untuk bertahan dalam konteks yang seringkali tidak bersahabat. Sejak abad ke-9, komunitas Muslim telah menjadi bagian integral dari sejarah Myanmar, baik sebagai pedagang, intelektual maupun pemimpin. Namun, seiring berjalannya waktu, narasi ini seringkali terpinggirkan. Nama-nama seperti Sultan Sulaiman Shah, Raja Naramehla, dan Abdul Razak mengingatkan kita bahwa Islam bukanlah sesuatu yang asing bagi Myanmar. Islam telah menjadi bagian dari sejarah Myanmar selama lebih dari 1000 tahun, dan narasi ini harus diakui dan dihargai di tengah ketegangan yang masih ada. Penting bagi kita semua untuk belajar dari sejarah bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Sejarah Islam di Myanmar mengajarkan kita tentang daya tahan komunitas yang terpinggirkan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi umat Muslim, khususnya Rohingya. Dalam dunia yang semakin terkoneksi dan pluralistik, kita diingatkan bahwa memahami dan menghormati sejarah serta identitas agama dan budaya orang lain adalah langkah pertama menuju perdamaian. Semoga dari sejarah ini kita bisa belajar untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh kedamaian bagi semua. Keragaman adalah kekayaan yang harus dirayakan, bukan ditakuti. Hanya dengan menghargai kontribusi setiap kelompok, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.